Shalom, saudara, selamat pagi. Kita akan terus merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita melangkah pagi ini. Jadi, pemberitaan Injil adalah suatu keharusan dan bukan pilihan. Pagi ini kita akan membahas tentang kontekstualisasi pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kemarin saya singgung tentang 3 prinsip pemberitaan Injil. Yang pertama adalah hati yang mengasihi Allah. Maka ketika kita memiliki hati yang mengasihi Allah, kita mengasihi jiwa-jiwa. Maka yang pertama prinsip pemberitaan Injil adalah hati. Yang kedua, teologi. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang dalam pemberitaan Injil. Yaitu yang paling penting adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus dan pekerjaan-pekerjaan Kristus selama Kristus ada di dalam dunia. Kita perlu pelajari banyak agar kita bisa menceritakan, menyampaikan kabar ini kepada setiap orang. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekarang kita perhatikan. Jadi memiliki hati dan juga teologi. Nah, kontekstualisasi dalam pemberitaan Injil ini bagian dari strategi sebetulnya. Kontekstualisasi pemberitaan Injil ini adalah bagaimana pemberitaan Injil itu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada, ya. Jadi kontekstualisasi itu memerlukan dua hal, ya. Ada dua aspek yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah aspek kultural dan yang kedua adalah aspek personal. Di dalam aspek personal, misalnya kita perlu perhatikan tentang kita ini bicara dengan siapa. Kita bicaranya di mana? Kita bicaranya bagaimana? Kapan, ya, bagaimana keadaannya, situasinya. Nah, itu adalah secara personal, kita perlu mengetahui latar belakang orang tersebut. Tetapi yang kedua adalah aspek kultural. Kita perlu juga memperhatikan kebudayaannya, latar belakang kehidupannya. Kita bisa lihat juga contohnya di dalam Yohanes pasal yang keempat dan Yohanes pasal yang ketiga dan Yohanes pasal yang keempat. Di Yohanes pasal yang ketiga, Tuhan berbicara kepada Nikodemus. Di Yohanes pasal 4, Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria. Nah, ini dengan pendekatan kontekstualisasi secara kultural, kedua orang ini tentu harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Isu yang disampaikan dalam pembicaraan tentu berbeda juga. Jadi, saudara-saudara, Nikodemus ini contohnya misalnya keperbedaan apa saja yang kita lihat. Misalnya contoh Nikodemus ini adalah seorang pemimpin. Misalnya, sementara perempuan Samaria ini bukan, dia orang biasa saja. Ya. Lalu Nikodemus ini adalah orang yang berpendidikan. Ini perlu kita perhatikan. Sementara perempuan Samaria ini tidak demikian. Nikodemus ini orang Yahudi, sementara perempuan ini orang Samaria yang dianggap sampah masyarakat. Jadi banyak hal yang begitu berbeda. Pendekatannya pun juga berbeda. Maka isu yang dimunculkan, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal yang ketiga dengan Yohanes pasal 4 terhadap Nikodemus dan terhadap perempuan Samaria, isunya juga berbeda. Kita bisa bayangkan misalnya contoh. Kalau misalnya Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus ini kan waktu malam, ya. Sementara kepada perempuan Samaria ini pada waktu siang. Misalnya dibalik, nah tentu tidak akan menjadi baik, ya. Misalnya perempuan bicara dengan perempuan ini waktu malam, lalu kepada Nikodemus waktu siang, ya. Misalnya seperti itu, tentu akan berbeda keadaannya. Maka kontekstualisasi pemberitaan Injil ini menjadi strategi yang perlu kita pikirkan, ya. Maka isu yang disampaikan terhadap Nikodemus, isunya adalah tentang kelahiran kembali, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 3 ayat yang kedua sampai yang ke ayat 2 saja misalnya, ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah,
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lalu ayat 3, Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi isu yang muncul adalah dilahirkan kembali. Itu yang dibahas ya. Sehingga artinya konsep kebenaran yang dia pikirkan, yang dia miliki, kalau tidak diubah di dalam pribadi Yesus, ya, dia harus dibaptis dan menjadi manusia baru, maka dia tidak akan pernah melihat kerajaan Allah itu. Lalu sementara dengan perempuan Samaria, pendekatannya adalah tentang air hidup ya. Sehingga di dalam pasal yang keempat ayat 13, jawab Yesus kepadanya, pada perempuan itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi isunya berbeda. Jadi saudara, strategi penginjilan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pikirkan adalah mengkontekstualisasikan pemberitaan Injil. Jadi sekali lagi, bagaimana pemberitaan Injil disesuaikan dengan situasi atau keadaan. Tuhan Yesus lakukan itu ya, supaya mendarat ya. Jadi pemberitaan itu mendarat. Saya tidak tahu persis satu persatu kondisi situasi yang ada di sekitar saudara dan siapa yang saudara injili, tetapi pastikan saudara memiliki strategi ya, yang tidak kalah pentingnya adalah mengkontekstualisasikan pemberitaan Injil. Kita perlu memikirkan tentang aspek kultural ya, kebudayaannya, juga memikirkan aspek personalnya secara pribadi. Yang paling perlu adalah kita tetap mengupayakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, dan sehingga pemberitaan Injil itu akan lebih efektif dan sungguh-sungguh bisa bekerja secara luar biasa kepada orang-orang yang belum percaya. Mari semangat untuk terus memberitakan Injil, karena ini adalah tugas kita, ini makanan rohani kita, ya, melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Selamat berjuang dalam pemberitaan Injil. Tuhan memberkati. Shalom.